Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Nurul Amal, Pak Imam, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, as-saimi was-saimat, jamaah fardu salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang paling mulia keluar dari mulut seorang mukmin melainkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah tak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, walau hanya sedetik saja. Berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilaf, cucu cicit keturunan Nabi Ismail alaihi salam, putra dari Ibrahim alaihi salam, mengalir darah Ibrahim alaihi salam pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mengapa ketika kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga dianjurkan untuk bersolawat kepada Ibrahim alaihissalam. Itulah yang selalu kita baca dalam ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada subuh ini termasuk dalam catatan Allah Subhanahu wa taala yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah fardhu salat subuh Masjid Darul Amal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lan tarji'il ayyam allati madat. Waktu berlalu tak dapat diulang kembali. Begitulah cepat waktunya berlalu. Baru kemarin sore rasanya kita memulai Ramadan. Baru beberapa malam rasanya kita memulai tarawih dan witir. Ternyata subuh ini kita sudah memasuki hari yang ke-19 pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. 18 Ramadan sempurna puasa kita. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala amalia Ramadan kita, siyam kita, qiyam kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang tersisa, yang tinggal 12 atau 11 hari lagi, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menikmati sampai ke ujungnya sehingga keluar Ramadan kita akan mendapatkan sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala. Sertifikat itu berupa orang-orang yang bertakwa, yang sebetul-betulnya takwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini Al-Faqir Abdul Hamid diberikan amanah untuk menyampaikan kajian subuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kami kemudahan dalam menyampaikan. Kita semuanya diberikan kemudahan dalam memahami. Dan yang paling penting Allah berikan kita kemudahan dan dibimbing untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Judul kajian subuh yang kita angkat pada hari ini edisi Jumat 19 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2024, yakni Ramadan bulannya berzakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat itu baru dimulai pada periode Madinatul Munawwarah. Pada tahun ketiga Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa hijrah. Artinya ketika periode Makkah lebih kurang 13 tahun Nabi menyebarkan Islam.
baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Maka periode Makkah belum ada perintah zakat. Ketika Nabi meninggalkan kota Makkah, yang kita kenal dengan istilah peristiwa hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai di Madinah pada tahun ketiga Hijriah baru turun pensyariatan zakat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan Ramadan itu identik dengan zakat. Ramadan selain dia bulan Siyam, selain dia bulan Syahrul Quran, selain dia bulan Syahrul Tarbiyah, maka Ramadan juga termasuk kepada bulannya zakat. Secara umum, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat bisa kita bagi kepada dua. Yang pertama ada disebut dengan zakat fitrah, yang kedua disebut dengan zakat mal. Zakat fitrah itu terkait kepada jiwa dan nyawa. Dia tidak mengenal usia manusia. Dia tidak mengenal jenis kelamin. Apakah dia lansia? Apakah dia orang dewasa? Apakah dia remaja? Apakah dia anak-anak? Bahkan dalam kitab-kitab fikih az-zakah kita lihat seorang bayi 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibunya, ketika lahir pada malam takbir, bahkan pada subuh 1 Syawal sebelum khatib naik mimbar menyampaikan khutbah Idul Fitri, maka dia mesti dibayarkan zakat fitrahnya. Selama ruh masih ada di dalam jasad, walaupun koma berbulan-bulan, tak tahu orang, bahkan divonis akan meninggal, tapi masih ada nyawa pada diri dia, maka ketika Ramadan datang, maka wajib ia menunaikan zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal dia tidak terikat, tidak mesti pada bulan Ramadan, karena zakat mal itu terkait dengan harta benda. Inilah kemudian zakat mal nanti. Berjalannya waktu, perkembangan zaman akan berkembang. Bahkan hari ini ada yang menyebut zakat produktif. Akan dia menjadi zakat pertanian, akan menjadi zakat profesi, akan berkembang terus berkembang. Itulah yang disebut dengan zakat mal. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau secara bahasa kita lihat, apa makna zakat itu? Secara bahasa dalam kitab-kitab az-zakah, bisa bermakna zakat itu an-nama. Secara bahasa zakat itu an-nama maknanya dia tumbuh. Zakat itu bisa bermakna al-barakah. Zakat itu sesungguhnya berkah. Zakat itu bisa bermakna az-ziyadah, dia akan bertambah. Zakat itu bisa bermakna at-tahara, mensucikan. Maka sebetulnya kalau kita lihat secara filosofis, maka zakat itu bisa kita pahami. Walaupun Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kalimat yang sering kita dengar. Ada dia zakat, ada dia infak, ada dia sedekah. Bahkan beberapa kali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kadang Allah menggunakan kalimat zakat, aqimus salata wa atuz zakah. Akan tetapi beberapa ayat Allah tidak menggunakan kalimat az-zakah. Terkadang Allah menggunakan kalimat infak, karena Allah menggunakan kalimat sedekah. Pada kesempatan yang singkat ini, kami ingin menyampaikan sekilas saja apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah dalam perspektif Islam. Jangan-jangan selama ini kita infak, kita katakan sedekah. Jangan-jangan selama ini kita sedekah, kita katakan infak. Jangan-jangan selama ini kita zakat, kita katakan infak. Jangan-jangan selama ini kita infak, lalu kita katakan sedekah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa zakat, apa itu zakat? Maka zakat adalah kewajiban atas jumlah harta tertentu. Hartanya tertentu. Tidak setiap harta wajib dizakati. Kemudian kadarnya tertentu. Ada nisab, ada batas maksimum baru dikenakan zakat. Kalau dia tak sampai nisab, maka harta itu tak mesti dizakati. Dan dihitung nisab itu adalah neto, bukan bruto. Jadi kalau kita punya harta, kita punya perusahaan, kita keluarkan biaya listrik, kita keluarkan gaji karyawan, kita keluarkan sewa ruko kalau itu disewa. Maka setelah tidak ada lagi pengeluaran-pengeluaran, kita hitung harta yang terkumpul, lalu sampai kepada nisab, baru dikenakan zakat. Hartanya jelas.
nisabnya jelas, kemudian kita berikan kepada orang yang jelas menerima. Ini yang disebutkan mustahik zakat. Ada 8. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 60. Tidak semua orang berhak mendapatkan zakat, di antaranya anak yatim. Anak yatim tidak boleh menerima zakat. Apakah dia zakat fitrah maupun zakat mal? Karena ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah, masih ada beberapa masjid memberikan anak yatim itu zakat. Kenapa anak yatim ini dapat zakat panitia? Dia tidak ada ayahnya Pak Ustaz. Kalau ada anak yatim dapat zakat, mungkin bukan karena anak yatimnya, tapi karena fakir miskinnya. Maka alasan anak yatim mendapatkan zakat bukan karena anak yatimnya, tapi karena mungkin fakir atau miskinnya. Tapi dengan alasan anak yatim diberikan zakat, maka dalam Islam tidak boleh. Hartanya tertentu, nisabnya jelas. Kalau zakat fitrah itu Ramadan, Pak. Kapan kita mulai membayar zakat fitrah? Ketika matahari terbenam pada penghujung Sya'ban, masuk Ramadan, itu kita sudah mulai bisa membayar zakat fitrah. Kapan berakhirnya? Ketika 1 Syawal, khatib naik mimbar menyampaikan khutbah Idul Fitri. Di rentang waktu itu kita boleh membayar zakat. Tapi andai orang setelah melakukan sholat Idul Fitri lupa kita zakat, lalu kita zakati, maka itu tidak disebut dengan zakat, melainkan hanya sedekah biasa saja. Sementara zakat mal tak mesti bulan Ramadan. Dia dihitung haul itu 1 tahun. Kalau kita buka usaha 1 Januari, berarti dihitung itu 31 Desember. Kalau kita buka usaha itu 1 Juni, berarti kita hitung pada 30 atau 31 Mei. Rentang waktunya 1 tahun. Akan tetapi kadang-kadang kita lupa kapan usaha dimulai. Akhirnya Ramadan ketika kita membayar zakat fitrah, sekaligus kita membayar zakat mal. Hartanya tertentu, waktunya tertentu, yang menerimanya tertentu, tidak boleh keluar dari ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah haul, waktunya tertentu. Kalau dia zakat fitrah mesti di bulan Ramadan. Kalau dia zakat mal mesti sampai nisabnya, mesti sampai haulnya. Berapa haulnya? Itulah dia dalam 1 tahun. Itu makna zakat, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada infak. Apa makna infak? Kenapa di masjid-masjid itu ada kotak infak? Bukan kotak sedekah. Di Darul Amal itu kotak infak atau kotak sedekah, Pak Ketua? Kotak infak, Bapak Ibu ya. Apa makna infak? Infak itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan harta yang mencakup zakat ataupun non zakat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyampaikan perintah zakat karena menggunakan kata infak. Maka makna infak bisa dia itu zakat ataupun dia non zakat. Asal hukum dari infak itu adalah sunnah. Akan tetapi infak itu bisa dia berubah menjadi wajib. Sunnah bisa berubah menjadi wajib. Kalau zakat jelas Pak, zakat fitrah, zakat mal sampai haul nisab wajib tanpa ada alasan, no reason, tidak ada alasan, mesti dibayar zakat. Sementara infak asal hukumnya adalah sunnah, tetapi infak itu bisa hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Kapan dia berubah menjadi wajib? Di antaranya adalah infak kafarat. Maaf cakap, dalam Ramadan orang yang baru nikah, maaf cakap, lupa berhubungan suami istri dalam bulan suci Ramadan, maka dia mesti dihukum mendapatkan kafarat. Di antaranya puasa 2 bulan berturut-turut. Mana 2 bulan Pak Ustaz? Sebulan aja tak sanggup Pak Ustaz. Maka mesti memberi makan fakir dan miskin. Asal hukum memberikan fakir miskin itu makan, itu sunnah, infak. Kalau kita punya rezeki yang luas, diberikan kemudahan, naik pangkat, naik jabatan, promosi jabatan, maka kita berinfak, kita panggil fakir miskin, kita berikan makan. Ini sunnah awalnya. Tapi ketika itu kafarat, sudah diberikan hukuman, maka infak ini dihitung wajib. Kalau tak kita bayar infak ini, kafarat ini, kita berdosa dan kita berutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka infak itu
bisa dia sunnah, bisa dia wajib. Yang kedua, kapan infak itu berubah menjadi wajib? Ketika infak ini disebut infak nazar. Bu, sehat bu? Ini diam nih karena fokus atau karena mengantuk? Ini biasanya kalau Ramadan ini kalau tidak ada sarapan pagi yang menanti, ini konsentrasi kita beda. Beda di luar Ramadan. Makanya kalau dalam Ramadan itu ada kajian subuh, saya pastikan ini yang diam, yang menunduk ini betul-betul fokus atau sedang ngantuk karena sarapan habis ini tak ada. Sampai mana kaji kita tadi bu? Saya kalau sudah dipotong itu saya lupa. Infak tadi ya, infak nazar. Anak ibu ikut calon tes calon pegawai negeri sipil CPNS. Ya Allah, andai anakku ini yang ikut CPNS tahun ini nih lulus, maka aku berinfak, aku akan bernazar untuk menjamu seluruh jamaah Masjid Darul Amal untuk makan malam. Kalau ibu sudah nazar, yang awalnya infak itu tadi sunnah, tapi kalau ibu tak nazar itu sunnah saja. Anak ibu lulus, lalu kemudian nanti karena bersyukur kepada Allah, ibu sampaikan ke masjid melalui ketua masjid, habis sholat isya nanti langsung ke rumah di blok F12, kita insya Allah akan makan malam bersama. Maka itu sunnah. Tapi kalau ibu sudah nazarkan, maka wajib. Infak tadi sunnah berubah menjadi wajib. Maka kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, jangan pernah memutuskan sesuatu dalam keadaan marah. Jangan pernah berjanji dalam keadaan senang. Orang kalau sudah senang, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kadang sering mengeluarkan kata-kata yang kadang itu tak sanggup untuk dia tunaikan. Bapak naik jabatan, promosi jabatan. Saking senangnya pulang dari kantor sampai rumah, apa kata dia sama anak-anak dia? Alhamdulillah Bapak naik jabatan, insya Allah bonus naik. Insya Allah nanti akhir Desember kita akan berangkat ke Malaysia, ke Singapura, dan ke Thailand. Anaknya 10. Gaji, promosi jabatan, bonus hanya bertambah 700.000 dari jabatan sebelumnya. 700.000 dikali 12, berapa dalam 1 tahun? 700.000 kali 12, 8.400.000. Kira-kira untuk memberangkatkan 10 orang satu istri, itu kalau satu istrinya Pak, kalau istrinya 3, kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Maka jangan berjanji dalam keadaan senang. Karena orang kalau senangnya di atas rata-rata, akal sehatnya kadang hilang. Begitu pun dalam keadaan marah. Kalau marah jangan ngambil keputusan. Maka kalau sedang rapat RT, RW, pengurus masjid, dalam keadaan marah, itu jangan ambil keputusan Pak. Tenang dulu. Karena kalau dalam keadaan marah ini kadang kita akan mengambil keputusan yang kadang itu berdasarkan nafsu kita. Nanti menyesal kita Pak. Ada jemaah yang menangis datang kepada saya, Pak Ustaz. Ibu kenapa Bu? Suami saya menceraikan saya Pak Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Terus pertanyaannya, sah tuh Pak Ustaz? Apa alasannya tak sah? Saya bilang, suami saya ini menceraikan saya ini Pak Ustaz dalam keadaan marah Pak Ustaz. Jadi ketika dia marah Pak Ustaz, emosinya tak terkendali Pak Ustaz, diceraikannya saya Pak Ustaz. Sah tidak orang yang menceraikan dalam keadaan marah? Tentu saya tanya Pak, emangnya ada orang yang bercerai itu dalam keadaan sayang-sayangnya? Habis sarapan pagi, senyum-senyum, bercengkerama, ibu, bunda, ayah sayang banget sama bunda. Udah 5 tahun kita menikah, anak kita sudah 2, rumah kita sudah ada, mobil kita sudah ada. Alhamdulillah bunda ya. Tapi bunda, aku ceraikan bunda ya. Kira-kira ada tidak? Tidak ada. Pasti perceraian itu diawali dengan Bapak Ibu dimuliakan. Kita kembali kepada kaji. Ini entah kemana kepada Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Asal infak itu sunnah, tapi dia bisa berubah menjadi wajib ketika dia kafarat atau dia nazar. Apa contohnya?
Bisa jadi itu berimpak kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda, kaum duafa, orang-orang yang membutuhkan, bencana alam, atau ada sekolah yang perlu kita bangun, ada daerah-daerah yang air sulit, lalu kita berinfak, ini sunnah. Tidak ada kewajiban. Kapan dia berubah menjadi wajib? Kalau dia kita nazarkan atau dia kafarat. Maka infak, zakat ini bentuknya fisik. Ada barangnya, nampak barangnya. Sementara sedekah ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki makna yang lebih luas lagi. Ia dapat bermakna infak, bisa bermakna zakat, akan tetapi dia bersifat materi atau non materi. Makanya dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abi Dzar, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Senyummu di hadapan wajahmu itu adalah sedekah. Itu mengapanya infak di masjid itu, Pak, bukan kotak sedekah, tapi kotak infak itu fisik, ada barangnya, mesti duit yang kita masukkan. Maka kalau lewat kotak infak itu tidak bisa kita senyumkan, Pak. Kecuali tertulis di kotak itu kotak sedekah, maka bisa kita senyumkan. Karena sedekah itu bisa berbentuk materi atau non materi. Itulah hebatnya pengurus-pengurus masjid itu, Pak. Untuk mengantisipasi agar orang tidak memberikan sedekah senyumnya. Karena hadis Nabi, jangan-jangan nanti, kenapa Bapak tak pernah sedekah ke masjid Darul Amal itu? Saya selalu sedekah Pak Ustaz, tapi tak naik-naik saldo masjid Darul Amal itu. Loh, sedekah itu kan luas Pak Ustaz. Bahkan Nabi menyebutkan dalam riwayat Abi Dzar, Pak Ustaz, senyum itu sedekah Pak Ustaz. Makanya setiap lewat kotak sedekah itu Pak Ustaz, saya senyumkan Pak Ustaz. Nah, itulah mengapanya disebutkan kotak infak. Ada fisiknya, ada barangnya, mesti duit yang kita masukkan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah. Engkau menunjukkan jalan orang tersesat, itu sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang buta, itu sedekah. Maka sedekah itu luas pengertiannya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah pengajian subuh ini, insya Allah ibu-ibu mungkin sudah ada yang tahu, tapi subuh ini lebih detail. Apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah. Kira-kira kalau Bapak tak datang subuh ini ke Masjid Darul Amal, ibu datang. Kalau nanti Bapak tanya, kira-kira sudah bisa menjelaskan? Siapa yang mengisi subuh tadi, Bu? Ustadz Abdul Hamid. Yang mana orangnya itu? Entahlah, awak pun baru kali itu nengok dia. Apa judul kaji Ustadz tadi? Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ternyata beda, Bang. Awak selama ini agak keliru memahami itu, Bang. Jadi apa kata Ustadz itu tadi? Itulah Bang tak datang. Jadi apa kata suami kan? Pokoknya ada tuh Bang. Kalau Abang nak tahu, saya lupa. Tapi nanti tengok di rekaman Darul Amal Channel. Jangan lupa subscribe, like, and komen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu yang ingin saya sampaikan. Segala syariat yang diturunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan kembali kebaikannya kepada manusia. Tidak ada syariat yang diturunkan Allah yang justru akan menyulitkan manusia. Bila ada syariat yang kita jalani, yang kita terima dari Nabi yang justru menyulitkan kita, ada beberapa kemungkinan. Satu, kita tidak memahami syariat yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tak sampai akal kita mencerna itu. Maka bila ada orang semakin dia sholat, semakin dia puasa, semakin dia zakat, semakin tak tenang hidupnya, berarti ada yang keliru dalam memahami zakat. Justru sholat, puasa, zakat, haji dan umroh dan ibadah-ibadah yang lainnya itu akan kembali kepada umat yang mengerjakan itu. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang singkat ini, sudah berapa menit Pak Ketua? Berapa menit lagi Pak Ketua? 10 menit lagi. 5 menit apa 10 menit Pak? 10 menit. 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 10
Nah, lebih banyak suara 10 nampaknya, Pak. Oke, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, jam 6.15 insyaallah kita akan selesai. Saya ingin menyampaikan beberapa fungsi dari zakat. Satu di antara fungsi zakat itu berfungsi sebagai ibadah dan keyakinan. Kewajiban zakat adalah ujian ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana mungkin orang yang menanam, memelihara, memupuk sampai kepada panen, tak ada ikut campur tangan yang lain ketika panen, maka ketika zakat pertanian, kalau kita lihat fikih zakat pertanian, orang yang zakat pertanian, kalau dia mengeluarkan biaya, irigasinya biaya, ada pupuk yang mesti ia keluarkan, maka zakatnya 5%. Sementara zakat pertanian yang irigasinya langsung dari alam, tidak mengeluarkan biaya, zakatnya 10%. Bapak menanam padi, menanam apapun bentuknya pertanian, tidak ada biaya yang kita keluarkan, ini zakatnya 10%, Pak. Panen kita dapat 10 juta, maka 1 juta itu punya mustahik. Ini ujian ibadah, Pak, ujian keyakinan. Orang yang tak yakin kepada Allah, berat tangannya untuk memberikan, Pak. Angkrojo ndak ada, bantuan bo ndak ada, tenaga ndak orang bantu, waktu ndak orang tolong, biaya ndak orang bantu. Kok bisa dari 10 juta orang dapat 1 juta? Ini berat. Tak semua orang sanggup. Makanya ujian ibadah dan keyakinan kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah, dia akan percaya rezeki yang ia terima dari Allah, nikmat yang ia nikmati dari Allah, dan kapanpun dan dimanapun Allah ingin nikmat itu, Allah bisa ambil. Maka dia merasa harta benda yang ia miliki itu mutlak amanah dan dititipkan sementara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana harta dia itu ada harta orang lain, maka dia keluarkan itu. Kenapa ringan tangannya untuk mengeluarkan zakat itu 5%, 10%, 2,5%? Itulah motivasinya, tidak lain tidak bukan adalah keyakinan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fungsi dari zakat itu adalah terkait dengan keseimbangan sosial dan dalam kemasyarakatan. Di sisi lain, Pak, ada orang kaya, duitnya banyak. Saking banyak duitnya, tak tahu dia mau dikemanakan duit ini. Dibangunnya garasi yang luas, maka dia koleksi barang-barang antik, dikoleksinya mobil-mobil mewah, mulai dari mobil yang paling lama tahunnya, sampai kepada mobil yang paling terbaru 2024. Dikoleksinya itu, Pak. Batu cincin yang mana yang tak ada, Pak? Dibelinya, Pak. Mengkoleksi barang-barang antik. Karena duit ini banyak, Pak. Tidak tahu mau dikemanakan duitnya. Tapi di sisi yang lain, ada jamaah kita yang tak sempat dia sholat subuh berjamaah. Kenapa dia tak sholat subuh berjamaah? Kalau dia sholat subuh berjamaah, telat dia bekerja, Pak. Kalau dia sholat subuh berjamaah, barang-barang bekas itu, Pak, akan diambil oleh orang lain, Pak. Makanya karena dia tak sempat sholat berjamaah. Orang kaya sibuk dengan duitnya yang banyak, orang miskin jangankan mengoleksi mobil yang mewah, rumah yang bertingkat, kendaraan yang luksuri luar biasa, ketika berangkat pagi, entah dapat atau tidak untuk makan siang. Berangkat siang, tak dapat atau tidak untuk makan malam. Maka zakat datang memberikan solusi. Bertemunya si kaya dan si miskin, itulah zakat. Zakat ini syariat Allah. Jadi andai nanti orang ini sudah kaya semuanya, zakat ini mesti tetap wajib. Beda dengan pajak. Pajak ini bukan dari Allah, tapi dari manusia, kebijakan. Andai negeri ini makmur, maka kata pemerintah, mulai tahun 2025 tak ada lagi pajak di Indonesia. Itu bisa. Karena ini kebijakan pemerintah. Tapi kalau zakat tak bisa, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tak mungkin Menteri Agama mengeluarkan surat edaran, mulai tahun 2025 di Indonesia zakat tak wajib. Tak bisa. Makanya pada kekhalifaan Umar bin Abdul Aziz, dari San'a sampai ke Darul Bayda yang hari ini menjadi 7 negara, ketika di Ramadan itu
Maka Umar bin Abdul Aziz berjalan mencari siapa yang kira-kira berhak menerima zakat. Dari ujung ke ujung tak ditemukan. Orang kaya semua, Pak. Apakah Umar bin Abdul Aziz menstop zakat? Tidak. Tetap orang zakat, tapi datang ke Darul, kalau dia salat ke masjid. Tapi dia ke Baitul Mal. Baitullah masjid, Baitul Mal harta benda. Orang tetap berzakat. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka zakat ini menjadi titik temu si kaya dan si miskin. Orang kaya nikmat tidurnya, Pak. Zakat disuruh keluarkan. Aman dari pencurian, aman dari perampokan. Ketika dia tidur, nyaman dia tidur. Orang kaya pun merasakan manfaat itu dan dia berdoa untuk orang kaya nih, ya Allah, Ibu Aminah tuh kalau begitu saja rumahnya, baru 2 mobilnya, sudah 1 M zakat malnya. Mudah-mudahan tahun depan naiklah menjadi 5 M zakat malnya. Damai antara kaya dan si miskin, tidak ada saling kecemburuan sosial. Apa menjadi solusi itu? Itulah zakat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat banyak fungsi-fungsi zakat yang lain, tapi paling tidak hanya itu yang mungkin kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus kepada kami yang menyampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami menghimbau, apalagi di bulan Ramadan, apakah dia zakat, apakah dia infak, apakah dia sedekah, mari kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Kalau di luar Ramadan saja Allah membalas berlipat ganda terkait dengan sedekah, apatah lagi Ramadan. Saya doakan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu salat subuh Darul Amal, sehat badan lahir dan batin. Allah cukupkan segala kebutuhan duniawi, Allah istiqomahkan dalam kebutuhan ukhrawi. Hidup kaya raya, mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Selama penyampaian ini banyak bahasa kami mungkin tidak pada tempatnya. Kepada Allah kami memohon ampun, kepada jamaah kami meminta maaf. Dimaafkan Bapak Ibu. Saya tak ingin bulan suci ini dimasuki oleh orang-orang yang kotor hanya karena ada bahasa dan cakap saya yang salah, yang awalnya tidak ada dosa di antara kita, tapi karena ada yang tersinggung, lalu sayang tadi berubah menjadi benci. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang sukses untuk kita semuanya, karena tidak ada jaminan Ramadan 1446 Hijriah tahun depan Allah masih izinkan kita untuk menikmati Ramadan itu. Maka mumpung selama ruh masih ada di dalam jasad, selama darah masih mengalir, selama jantung masih berdetak, sanggup kaki untuk datang ke masjid, sanggup untuk berinfak dan sedekah, mari kita gunakan, karena kesempatan itu tak datang kedua kalinya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nasrun minallahi fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.